Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutin ya. Sekarang efek arus bias yang kita asumsikan DC sekali lagi pada integrator. Oke, seperti biasa ya, yang integrator seperti ini. Kemudian kita asumsikan ada arus bias. Nah, pemodel arus bias seperti ini. Jadi masing-masing inputnya kita kasih arus bias. Oke, kita lihat arus bias satu ini jelas nggak ngaruh ya, karena dia langsung ke ground kan, dari ground ke ground. Karena nggak ada arus masuk ke OPM ya. Kita anggap setelah kita modelkan berarti OPM jadi udah ideal. Karena ketidakidealan kita asumsi kita modelkan dengan arus bias ini. Maka tidak ada arus masuk ke OPM, maka arus IB1 ini tidak ngaruh, dia langsung ke ground. Jadi yang ngaruh nih IB2. Coba kita analisa. Mari kita gunakan superposisi lagi. Oke, kita groundkan ini. Kita putus. Sorry, bukan kita groundkan, kita putus. Kita putus, rangkaian jadi seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini ground, maka ini ground. Ini juga nol kan, karena akibat penguatan yang tertinggal. Ini menjadi virtual ground. Oke, kita lihat ini ground, ini juga ground. Maka R1 tidak mungkin dilari arus. Ya enggak, ini nol kan, tegangannya nol, akibat virtual ground. Ini ground, tegangannya nol. Maka R1 tidak harus tegangan jatuh pada R1, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada R1. Oke. Oh ya, kenapa kok nol ya? Karena kita set nol nih. Kita ingin melihat pengaruh IB2. Gunakan superposisi ya. Set nol. Arus IB2 pasti tidak melalui R1, dia pasti melalui C1. Melalui C1 akibatnya apa? C1 ini berasal dari Vout. Nah, akibatnya apa? Berarti C1 ini akibat dari arus bias IB2, dia akan di-charge ya, diisi terus. Maka tegangan C1 akan naik, terus naik hingga mencapai saturasi. Padahal sinyal inputnya kita nolkan. Gitu. Jadi sama efeknya seperti pada DC offset tadi. Ya. Sama DC offset tadi, sehingga dia akan mengalami saturasi. Kalau kita lihat pada grafiknya T versus Vout, maka dia menjadi seperti ini. Oh ya, sekarang Vout sama dengan VC ya, kali ini kan 0. Tidak harus ke sini. Berarti Vout sama dengan VC. Vout ke ground dan Vout ke ground kan sama aja. Berarti Vout sama dengan VC. Oke. Kalau kita lihat grafiknya, dia jadi seperti ini ya. IBT dikali per C. Dari mana ini? Ya ini aja lah ya. Kita tahu bahwa I sama dengan C dV per dt kan. dVc per dt. IC sama dengan C dVc per dt. Maka VC adalah integral dari IC integral seper C seper C keluar, berarti seper C integral I dt, ya kan? I dt karena arusnya konstan, otomatis I nya keluar, tinggal T diintegralkan. Integral T apa? T, gitu ya. Kan IC sama dengan C dVc per dt. Berarti VC sama dengan integral seper C IC dt. Kan gitu kan. Nah, C ini kan konstan, ini juga konstan kan. Arus bias kan ini. Ini kan arus bias dari ini IB1 ya. Konstan kan. Konstan kan ya. Kalau konstan, maka keluar IC per C integral dt. Berarti IC sama dengan IC C kali T. Jadilah seperti ini ya. IC ini berarti IB1 kan ya. IC harus mengalir pada C ini IB1 gitu, sehingga naik terus sampai saturasi. Padahal sinyal inputnya kita groundkan, karena akibat IB1 ini ya terjadilah saturasi.
Jadi kegagalan pada rangkaian integrator disebabkan oleh dua hal. Akibat dari tegangan DC offset diintegralkan mencapai saturasi, kemudian input bias current-nya juga diintegralkan. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya gampang. Untuk menghindari saturasi kita kasih R2 paralel dengan C seperti biasa. Ya. Kemudian, nah pada IB1-nya ini, IB1 ya. Pada IB yang di non inverting ini kita paralelkan dengan resistor R1. Jadi dengan tambahan R1 diharapkan ya, akibat IB1 dan akibat IB1 ini yaitu ya arus IB1 kali R1 ya kan ya. Karena tidak ada arus yang ngalir ke sini, maka arus ngalir ke sini kan ya. Maka di sini ada tegangan, bukan nol lagi. Kalau ini kan nol ya, kalau idealnya nol kan ya. Oke. Nah karena adanya R, maka ada tegangan jatuh pada R ini akibat IB2 ini. Gitu ya. Akibat IB2 ini ada tegangan jatuh. Maka ada tegangan di sini dan ada tegangan jatuh di sini. Nanti diharapkan dengan paralel R1 ini kita bisa menghilangkan akibat IB1 akibat IB1 tadi yang ini. Ya. Oke, jadi seperti ini ya rangkaian kita. Kan. Oke, tadi kita share ini ya, kita kasih R1. Maka kalau misalkan kita lihat terveningnya, dimana V in sama IB1 ini dan IB2 R1 ini, kita terveningnya jadi seperti ini ya. Lihat sumber tegangan yang besarnya adalah IB1 kali R1. Kemudian ada hambatan terveningnya R1. Kemudian yang ini tadi ya, yang ini tadi itu adalah arus IB2 nya berubah menjadi sumber tegangan tervening yaitu IB2 R1 negatif ya, negatif R2 R1 itu, dan tambah terveningnya R1. Nah diharapkan kalau nilai ini sama dengan nilai ini maka dia akan saling meniadakan, gitu, saling meniadakan. Syaratnya itu tadi ya, IB1 sama dengan R1, IB1 kali R1 sama dengan IB2 kali R2, maka dia akan saling meniadakan. Jadi untuk integrator ya, coba rangkaian untuk menghindari arus bias dan DC offset, coba kita rangkaian seperti ini. Jadi kita kasih R1 yang besarnya sama, seri dengan ininya inputan non inverting ya. Kemudian tambah juga dengan hambatan umpan balik RC seperti ini, sehingga diharapkan tidak terjadi saturasi dan tidak terjadi ini tadi adanya arus terjadi integrasi oleh IB1 gitu ya, cara perbaikinya.